Assalamualaikum guys, balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Lemes amat woi. Gaim dikit bro, biasanya kan receh. Sekarang saatnya untuk menjadi orang yang lebih tampan. Hari ini gue excited banget. Udah, langsung aja ke videonya pokoknya. Cus. Nah teman-teman, jadi hari ini gue dapat kiriman nih, kita Bongkar Bro dapat kiriman dari Buds ID. Itu Buds Indonesia lah ya. Itu tuh TWS. Ini dia barangnya. Dia yang patut kita banggakan itu dia made in lokal. Nah udah gitu, gue pikir si brandnya tuh antah berantah gitu. Ini Buds dari mana gitu? Gue nggak pernah dengar gitu. Ya nggak, bukannya so iye, tapi ya memang gue belum dengar gitu nih brandnya dari mana. Dan setelah gue perhatikan ternyata memang si Buds ini belum launching gitu. Jadi makanya belum ada di di market lah ya. Nah gue sih sebenarnya udah nggak awam lagi dengan produk lokal di TWS karena sebelumnya sudah ada Eagle. Nah sekarang ada Buds yang gue juga nggak bisa pandang sebelah mata sebenarnya, meskipun pada awalnya gue underestimate, jujur ya. Ini apaan sih? Barang budget juga gitu. Dalam otak kepala gue itu kayak yang lah budget paling gitu doang sih barangnya, ya sama aja lah gitu. Tapi ternyata gue berasa jadi orang bego. Yang awalnya gue cuma lihat kayak gini ya barangnya. Setelah gue pakai, boom. Apalagi ketika gue tahu harganya. Harga normalnya setelah nanti launching itu beres lah ya. Itu di 499.000. Dan harga launchingnya itu cuma 399.000. Nah, dengan harga promo 399.000 nih ya, kalian akan mendapatkan charging case-nya yang pasti. Kemudian ada sepasang earbuds-nya. Kemudian juga ada kabel ke USB Type-C. Dan ada ear tips cadangan. Ada 2 biji tuh, ukurannya beda juga. Terus juga ada manual book-nya yang pasti ya. Nah cuman kita nggak tahu nih, dia ada garansinya atau enggak. Harusnya sih ada, tapi kita nggak nemuin warranty card maupun kayak include di manual book-nya biasanya ada di bagian belakangnya gitu. Kita nggak nemuin. Jadi kita nggak bisa ngasih kepastian nih ada garansinya atau enggak. Kita bahas dari built-in quality-nya. Budweiser ini bahannya plastik. Lumayan solid. Gue bilang lumayan ya. Kenapa gue bilang lumayan? Karena gini nih. Ketika gue buka, dia tidak ada goyang di bagian tutupnya. Tapi kalau gue tutup, si tutupnya bisa geser-geser. Lucu kan? Ting-tung, ting-tung. Nah, gue bisa bilang lumayan juga karena ketika gue shake nih, gue kocok nih, gue goyangin maksudnya. Apa yang dikocok? TWS-nya pak. Oh. Bangsa. Ini kalau misalnya gue goyangin, itu nggak ada suaranya. Jadi memang tidak ada ruang di dalamnya dan menurut gue ini bagus ya. Biasanya TWS yang bisa geter-geter gitu dalamnya, bisa goyang-goyang itu bakalan kayak bisa nyala dan mati sendiri akhirnya. Jadi baterainya akan lebih boros. Tapi kalau misalnya boleh gue bilang sih ya, bukan maksudnya buat ngebelain. Cuman untuk kelas budget sih gue bisa bilang ini solid. Untuk bobotnya sendiri, earbuds-nya itu kalau nggak salah sekitar 4 gram something. Kemudian untuk case-nya atau misalnya berat totalnya itu ada di 40 gram. Ini dia bentuknya panjang tapi masih slim, jadi enak buat disakuin atau dimasukin ke pouch. Desainnya simple banget. Kayak yang teman-teman lihat, dia blegedek, hitam, nggak ada apa-apa, nggak ada embel-embel, nggak ada logonya, nggak ada tulisan apa-apa, kayak tahan banting, tahan kenangan, nggak ada, gitu-gitu, hitam aja. Terus ada slot charging USB Type-C di bagian belakangnya dan udah deh, selesai. Oh iya, lampu indikatornya masih berada di dalam. Nih, jujur, gue kurang suka. Karena masih harus repot buka tutup case-nya. Cuman untuk lihat berapa sisa baterai di case-nya. Desain earbuds-nya sendiri masih sama dengan case-nya. Hitam juga. Dengan
apa ya dibilangnya, ini tuh kayak ada tangkainya gitu. Cuman tangkainya itu beda dari yang lain. Nah, kata Bro Cem, ini tuh mirip banget sama Jabar Aliudin, sama Jabra 65T. Tapi ini kepanjangan, kalau yang 65T kan lebih pendek. Kemudian di touch sensornya dia baru ada logo. Ada lampu indikator di bagian atasnya, dan kemudian ada mic di bagian bawah kayak di tangkainya gitu, sama konektor di bagian belakangnya. Untuk fittingnya, gue bilang lagi ini lumayan sih. Maksudnya dia udah enak, tapi nggak seenak itu. Dia nggak se-ngegrip itu. Dengan desain 60 derajat ultra comfort, yang gue nggak ngerasa se-comfort itu. Ya mungkin ukuran telinga gue sih nggak se-fit itu untuk ke si Buds Moser ini, karena kan ya ukuran telinga orang beda-beda. Dia itu bentuknya kan si earbudsnya bulky, gede, jadi dia kayak nongol keluar dan akhirnya nggak bisa masuk secara sempurna di telinga gua. Jadi kayak ngegantung doang, hanya mengandalkan si ear tipsnya untuk nempelin ke telinga gua. Nah dari situ tuh kayak kalau udah basah dikit telinga gua, misalnya kayak keringetan atau udah lama make tuh tiba-tiba sering kendor sendiri, bahkan bisa jatuh. Makanya gue nggak bisa rekomen buat teman-teman yang mikir bahwa si Buds ini bisa dibawa olahraga. Tapi kalau misalnya buat jalan doang, jalan pagi, atau buat nge-chill, udah oke sih. Kalau jalan bersamanya? Selama dia tidak mau jalan bersamamu, ya nggak bisa bro. Nggak bisa bro, bubar. Untuk masalah passive noise isolation-nya buat gue lumayan sih. Nggak yang sekedap itu, tapi ya kalau misalnya kalian udah ngeplay lagunya, udah deh. Suara luar ketutupan sama suara lagu. Tapi ingat ya, yang kalian gedein itu suara volume lagunya, bukan suara masa lalu. Bagaimana dengan chipsetnya? Ini yang keren. Si Buds Moser ini adalah satu-satunya TWS lokal pertama dan satu-satunya hingga detik ini yang menggunakan Qualcomm 3040. Boom. 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 Yang kita tahu, Qualcomm 3040 itu sama ya yang digunakan sama Soundfit Sonic. Ya. Yang Bluetooth-nya udah 5.2. Bahkan dia juga disertai dengan 3 inti prosesor. Dual core 32 bit sama single core itu 120 MHz. Gila sih. Bisa gini, untuk bisa menghasilkan suara yang enak di low, mid, sama high-nya, teknologinya ngejar ke sana. Dan gue amazed gitu sama produk lokal yang berani menggunakan teknologi sebagus ini, semaju ini. Sebagai tukang dagang sih kadang gue mikir ya, teknologi kan mahal nih. Ini cuannya dari mana ya? Untuk kodeknya, dia sudah ada AAC, SBC, dan aptX. Untuk pengguna Android pasti seneng sama yang aptX begini. Oke. Dan seperti yang tadi udah gue bilang, karena dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2, itu tuh kita ngerasain bahwa koneksinya jauh lebih stabil, way better. Serius, gue nggak bohong. Gak pernah ada kasus kayak dia mati sendiri, lep-lepan antara kiri dengan yang kanan, nggak ada sama sekali. Gokil. Terus juga dia sudah auto on dan auto off, sama single use-nya dia flawless banget, flawless asli. Kayak kalian nyabut satu atau mau masukin yang satu ke dalam case, itu lagunya nggak ada jeda, terobos terus kayak nerobos lampu merah, blas, kelar. Nah sesuai pengalaman gue juga nih ya, dia memang sudah auto on dan auto off. Tapi masalahnya ketika dia sudah pair kemudian dimasukkan ke case dan kita tutup, tapi Bluetooth kita masih nyala, dia itu nggak langsung mati, bahkan lagu masih terus ke play. Kalau lagunya masih ke play. Jadi ada bagusnya kalau kalian sudah masukin ke case, ya dimatiin dulu Bluetooth-nya biar dia ngedetect bahwa tidak kepake dan akhirnya mati secara otomatis. Nah, untuk sektor driver, dia menggunakan 6 mm neodymium driver.
yang katanya driver bagus gitu. Untuk si driver 6 mm-nya ini, gue ngerasa dia sudah cukup powerful untuk bisa ngangkat suara dan menghasilkan suara yang gue suka. Tapi untuk sound quality nanti gue cerita di belakangnya. Si Buds Moser ini, dia sudah dilengkapi dengan fitur IPX5. Jadi udah kuat untuk basah-basahan, kena semprotan ringan, hujan-hujanan kecil. Sayangnya, baterainya dia tergolong kecil. Baterai case-nya itu cuma 300 mAh yang diklaim bisa sampai punya playtime 48 jam. Di earbuds-nya sendiri, dia punya 40 mAh baterai. Dan diklaim bisa punya playtime atau menemani kalian mendengarkan musik selama lebih dari 10 jam. Agak lebay sih. Karena setelah gua tes, 3 jam itu sisanya cuma 60%. Jadi kalau misalnya mau hitung-hitungan, kemungkinan paling 6 sampai 6,5 jam baterainya udah habis. Jadi nggak nyampe 10 jam. Dan itu gue menggunakan dengan volume 50-60%. Tapi mungkin dia diklaim bisa menemani lebih dari 10 jam dengan volume 10% kali ya. Jadi kadang dengerin orang bisik-bisik gitu. Yang penting 10 jam. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Untuk waktu chargingnya, baik case maupun earbuds-nya punya waktu yang sama, yaitu di 1,5 jam aja. Dan menurut gua itu sudah lumayan cepat. Tapi ya, karena dengan baterainya yang kecil ya, jadi hal yang wajar. Eits, tunggu dulu. Fitur baterainya nggak cuman sampai di situ. Ini yang kerennya. Dia itu mirip sama Soundcore Liberty. Dia punya fast charging. Hanya butuh waktu 5 menit saja. Kalian udah punya playtime sekitar 1 jam. Keren kan? Dan gua tes, meskipun nggak segitunya sebenarnya, tapi lumayan. Ya, namanya juga budget. Tapi punya fitur fast charging. Sangat membantu menurut gua. Let's say, misalnya kayak 40 menit dapat, itu aja udah enak banget kan? Untuk pairingnya. Nah, ini berasa banget. TWS budget yang kayak TWS mahal. Dia itu nggak usah dikeluarin dari case-nya. Dia cukup dibuka doang, dia udah masuk pairing mode. Tinggal kalian nyalakan Bluetooth di device kalian dan searching aja. Namanya Q8, ya Q8. Gua nggak tahu sih kenapa namanya nggak Buds Moser aja. Kenapa namanya beda? Nah ini, gua mau sekedar mengingatkan teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai, sepengalaman gua setelah gua pakai berkali-kali itu, terutama ketika sudah pairing kemudian mau pairing ulang, belum tentu ketika misalnya kalian pakai itu earbudnya sebelah kiri itu langsung connect. Itu biasanya kadang-kadang suka mati. Jadi kalian harus nyalain sendiri biar si earbuds kirinya nyala. Dan itu cuma kejadian di earbuds kiri doang. Kalau earbuds kanannya dia otomatis langsung pairing. Untuk kontrolnya dia sudah menggunakan touch sensor dan berikut cuplikan. 1, 2, 3. Untuk kontrolnya menurut gue ini udah lengkap banget. Ya, biasanya kan kalau TWS budget tuh ada yang kurang-kurang ya. Kayak volume nggak bisa, previous track nggak bisa, next track nggak bisa. Kalau ini udah lancar. Cuman nih. Kalau boleh curcol, kenapa sih kalau misalnya mau ngecilin atau ngegedein volume harus ditahan 3 detik? Itu tuh bikin susah tau nggak? Kadang tuh bikin gue kayak yang mau ngecilin jadi malah kekecilan, mau ngegedein malah jadi kegedean karena gue tahan di 3 detik. Akhirnya gue harus megang handphone gue lagi, cuman buat naik turun volume biar volumenya pas. Gitu. Ya, gimana ya? Tidak terbantu banyak sih gue dengan itu. Untuk masalah touch sensornya dia sangat responsif, bener. Ini tuh bener-bener sensitif. Udah kayak emak-emak beli pulsa 10.000, udah gitu lupa matiin mobile data. Ya, sensitif. Nah, tapi karena si touch sensornya dia terlalu sensitif menurut gua akan sentuhan-sentuhan mesra gitu. Bahkan tidak hanya dengan sentuhan. Gue coba buat pakai jalan gitu, kemudian ada tiupan hembusan angin masa lalu, bus,
ke pause dia. Sakti, nggak ada sentuhan, kena angin doang, ke pause. Iya juga ya. Bisa jadi gue lagi ditabrak setan makanya dia nge-pause. Iya. Untuk mic-nya, dia didukung sama 4 mikrofon internal yang udah dilengkapi dengan Clear Voice Capture atau CVC 8.0. Jujur gue penasaran. Jadi mendingan langsung kita tes aja. Oke guys, sekarang kalian sedang mendengarkan suara mic langsung dari si Buds Moser ini. Tapi kita baru tes di tempat yang sepi nih. Gimana kalau misalnya di tempat yang rame? Karena dia kan punya si CVC 8.0-nya itu. Cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gimana nih suara gua? Masih jelas nggak? Atau tertutup oleh suara ambient? Ini ada suara mobil lewat, ada suara klakson. Gimana nih? Jelas nggak suara gua? Cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, seperti yang udah teman-teman denger ya tadi hasil si mic-nya Buds Moser. Menurut gua mic-nya udah clear untuk kelas budget, apalagi nggak kerasa kayak robotik gimana, nggak, kita bisa denger jelas. Kemudian untuk CVC-nya ketika dipakai di ambient itu meskipun ya namanya juga CVC, dia tidak ngeblok, dia hanya ngefilter suara dari luar dan tetap suara gua yang lebih jelas dibandingin suara ambient-nya. Menurut gua ini sudah oke dan bisa dipakai juga untuk kayak apa ya, sambil Zoom atau meeting online. Ini sih udah lumayan oke sih. Nice. Kalau untuk masalah latensinya gimana nih? Kalau buat nonton YouTube, streaming, nonton Netflix, udah nggak ada masalah sih sebenarnya. Delaynya udah tipis banget dan udah enak banget gua pakai. Cuman kalau misalnya dipakai main game, nah ini yang penasaran. Dia sudah dilengkapi dengan game mode. Wah. Ya, dia udah ada game mode-nya. Jadi, yang penasaran, kita langsung lihat videonya. Untuk kualitas suaranya gimana nih? Kalian dengar aja dulu deh sendiri. Seperti yang udah teman-teman barusan denger ya, untuk suaranya ini pure opini gue nggak ngebagus-bagusin karena gue di endorse, nggak. Karena kalau misalnya boleh jujur, Bro Busem sama Bro Dani juga nggak terlalu suka sama sound signature-nya si Buds Moser ini. Tapi kalau gue suka, ya gue kaum penyembah bass. Jadi buat temen-temen para bass head di luar sana, kemungkinan besar memang akan suka sama si Buds Moser ini. Gua ngerasainnya tuh kalau misalnya kita nonton film, itu apa ya, separasi suaranya tuh enak menurut gua. Bassnya tebel, sub bassnya dapet, rumbling tuh ya kalau dengerin EDM, wah gila. Terus untuk sektor midnya, untuk instrumen baik vokal maupun instrumen maksud gua, itu masih jelas terdengar, serta high-nya juga masih lumayan nampol, masih lumayan ngecering meskipun nggak clear. Ya sama kayak mid-nya juga nggak yang sedetail itu. Beda lah kualitasnya sama yang dual driver misalnya, kalau misalnya kita bandingin sama 3SE. Tapi overall sih gue bisa bilang kayak yang beda ya. Kalau kebanyakan kan TWS budget itu ketika memang
bass head, kemudian bassnya keluar overlapping, ya dia nimpa, literally nimpa gitu, literally nutup. Nah kalau ini tuh enggak. Jadi kalau misalnya ditanya, bang ini overlapping nggak? Si bass Moser ini, iya dia masih overlapping si bassnya, tapi dia nggak nimpa. Jadi kayak misalnya si bassnya masuk nih ya, ces gitu, itu tuh masih ada jeda dengan instrumennya, bahkan dengan high-nya. Jadi kayak ya memang separate-nya ada, kepisahnya. Detailnya masih apa ya, masih clear lah, masih kedengeran. Terus bagian high-nya masih keluar, dan bass-nya tuh bener-bener rumbling di belakang gitu. Itu tuh jadi kayak apa ya, instrumennya tuh jadi rapat banget, jadi banyak banget. Dan gua bisa bilang ini sih nggak tumpang tindih. Oke. Untuk masalah soundstage-nya, sayangnya dia nggak terlalu luas yang gue rasain. Ya cukup aja sih untuk TWS budget. Pokoknya untuk sound quality, karena dia bass, ketika gue pakai tuh kayak yang, aduh, kemana aja lu selama ini? Jodoh emang gak kemana cuy. Kesimpulannya adalah buat temen-temen penyuka bass head yang seneng denger lagu-lagu EDM, gue sih recommended banget, serius ya. Kalian yang satu irama dan satu genre sama gue recommend banget sih bass Moser ini. Dia udah enak banget buat dipakai dengerin lagu jedak-jeduk. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang lebih seneng kayak sound signature yang flat, kemudian yang balance, yang lebih cenderung ke lagu-lagu apa ya, band dibandingin lagu-lagu yang elektronik ya, gue sih nggak terlalu nyaranin. Akan lebih baik kalian melirik produk lain kayak Edifier dan sebagainya. Menurut gue itu lebih crisp lagi dibandingin ini. Ini gue suka, dan akhirnya gue memutuskan untuk meminang. Kayaknya nih nggak akan kemana-mana. Jadi buat teman-teman yang nungguin barang after reviewnya, ini nggak bakalan ada di toko kita ya, sorry to say. Langsung gue kantongin karena gue suka banget, seriusan. Ini bisa jadi tandemannya 3SE gue, karena gue ngerasa ya jernihnya sama bassnya gue seneng. Selain juga dari sound signature-nya atau sound quality-nya, fitur-fiturnya juga gue seneng, meskipun ada beberapa hal yang gue juga nggak seneng dari ini barang gitu. Tapi ya well, gue nggak bisa banyak terlalu ngejudge seperti apa, karena dia juga barangnya budget. Beda kalau misalnya barangnya gue beli mahal tapi dapatnya begini, ya gue cecer abis-abisan. Nah buat teman-teman yang memang pengen nyari si Bass Moser, kita udah nyertain si link deskripsinya di bawah, dikepoin aja. Jangan ngepoin tokonya Bongkar Bro, karena ini nggak bakalan masuk. Gue pakai soalnya, sorry ya. Segitu aja videonya, karena udah kepanjangan juga videonya. Terima kasih buat yang nonton, terima kasih yang udah dukung Bongkar Bro sampai saat ini. Buat teman-teman yang suka sama konten-konten Bongkar Bro, sama konten-konten TWS dan gadget pada umumnya, bisa banget nih subscribe Bongkar Bro biar kita makin semangat nih bikin videonya. Kalau gitu Alip Suralip undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.